Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Pengujian hipotesis ini perlu diuji untuk diterima atau bisa ditolak. Pengujian hipotesis ini yaitu suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan yang dapat menerima atau menolak sebuah pengujian hipotesis. Selanjutnya itu, penolakan satu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Selanjutnya, penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Dua kesalahan yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut. Yang dapat diterima itu keputusan benar, yang kedua keputusan salah atau salah jenis dua. Yang kedua yaitu ditolak, keputusan salah jenis satu dan keputusan benar. Selanjutnya itu ada dua tipe hipotesis. Yang pertama hipotesis korelatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua itu hipotesis komparatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Selanjutnya itu prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama itu menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua itu menentukan taraf nyata atau signifikan level. Yang ketiga itu menentukan kriteria pengujian. Yang keempat itu menentukan nilai uji statistik. Yang kelima itu membuat kesimpulan. Selanjutnya itu perumusan hipotesis. Yang pertama itu dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang kedua itu melibatkan minimal dua variabel atau variabel penelitian. Yang ketiga yaitu mengandung suatu prediksi. Yang keempat yaitu harus dapat diuji atau testable. Selanjutnya itu menentukan formulasi hipotesis. Menentukan formulasi hipotesis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama hipotesis nol. Suatu pernyataan yang akan diuji hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif, yaitu segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Selanjutnya itu H0 sama dengan mu sama dengan mu 0 dengan beberapa kemungkinan H alpha. Yang kedua yaitu H alpha sama dengan mu kecil dari mu 0 sama dengan mu besar dari mu 0 atau mu tidak sama dengan mu 0, satu sisi dan dua sisi. Selanjutnya itu contoh dari pengujian hipotesis. Yang pertama itu berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.200. H0 sama dengan mu sama dengan 3.200. H alpha sama dengan mu tidak sama dengan 3.200. Yang kedua itu berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200. H0 sama dengan mu lebih dari 3.200. H alpha sama dengan mu kecil dari 3.200. Yang ketiga itu berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak lebih dari 3.200. H0 sama dengan mu lebih dari 3.200. H alpha sama dengan mu kecil dari 3.200. Selanjutnya itu uji dua pihak terbagi menjadi dua. Yang pertama H sama dengan theta sama dengan theta 0. Yang kedua A sama dengan theta tidak sama dengan theta 0. Contoh gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya itu contoh kasus dari pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 mg. Nyatakan hipotesis 0 dengan hipotesis alternatif yang akan digunakan untuk menguji pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu suatu agen real estate menyet 60% di antara rumah pribadi yang baru selesai dibangun mirip rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji pernyataan tersebut diperiksa sejumlah besar rumah. Proporsi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicetak dalam dan digunakan dalam statistik uji. Selanjutnya itu menentukan
taraf nyata atau signifikan level. Yang pertama yaitu besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Yang kedua itu besarnya taraf nyata bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini beberapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir. Yang ketiga yaitu besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Selanjutnya itu menentukan kriteria pengujian. Yang pertama, bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya dengan nilai statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang kedua yaitu penerimaan H0 sama dengan nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Ketiga yaitu penolakan H0 sama dengan nilai uji statistiknya berada dalam nilai kritis. Selanjutnya itu menentukan nilai uji statistik. Yang pertama, uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Yang kedua yaitu distribusi Z, T, F, dan sebagainya. Uji statistik dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu jika simpangan baku populasi diketahui. Rumusnya itu sebagai berikut. Z0 sama dengan vektor dikurang Bu0 per sigma vektor sama dengan faktor dikurang Bu0 per sigma per N. Yang kedua itu jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumusnya yaitu Z0 sama dengan vektor dikurang Bu0 dibagi S vektor sama dengan vektor dikurang Bu0 dibagi S per N. Yang ketiga yaitu untuk sampel kecil N kecil dari 30. Prosedurnya sama hanya pengujian statistiknya menggunakan distribusi T. Selanjutnya itu pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Pertama yaitu jika simpangan baku populasi diketahui Z0 sama dengan vektor 1 dikurang vektor 2 dibagi sigma vektor 1 dikurang sigma vektor 2 dengan sigma vektor 1 dikurang vektor 2 sama dengan akar dari sigma 2 per 1 per N1 ditambah sigma 2 per 2 dibagi N2. Yang kedua yaitu jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumusnya yaitu Z0 sama dengan vektor 1 dikurang vektor 2 dibagi S vektor 1 dikurang vektor 2 dengan vektor 1 dikurang vektor 2 sama dengan akar S2 per 1 dibagi N1 ditambah S2 per 2 dibagi N per 2. Selanjutnya itu membuat kesimpulan. Yang pertama, penyatuan keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujiannya. Yang kedua, itu pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan alfa tabel atau nilai kritis. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah sampel random 150 catatan kematian negara X selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 61,8 tahun dengan simpangan baku 7,9 tahun. Apakah itu menunjukkan bahwa harapan umur sekarang lebih dari 60 tahun? Gunakan taraf nyata 5%. Rumus untuk mencari soal yang pertama ini itu Z0 sama dengan vektor dikurang mu0 dibagi sigma vektor sama dengan vektor dikurang mu0 dibagi sigma per N. Contoh soal yang kedua yaitu ada anggapan mengenai harga beras di pasar bebas daerah kota A yaitu 600 per kilogram dengan simpangan bakunya yaitu 25 per kilogram. Berangkat dari anggapan tersebut, selanjutnya diadakan penelitian terhadap 40 kios beras sebagai sampel yang diambil secara acak. Dan ternyata diperoleh informasi dari data tersebut rata-rata harga beras di pasar bebas adalah sebesar 594.000 per kilogram. Pernyataan uji kebenaran anggapan di atas dengan taraf nyata 5%. Uji dua pihak. Yang pertama yaitu H0 sama dengan mu sama dengan 600. Yang kedua H alpha sama dengan mu tidak sama dengan 600. Perhitungan sampel untuk Z0 untuk Z0,0 dibagi 2 per Z0,025 sama dengan 0,5 dikurang 0,025 hasilnya itu 0,4750. Z sama dengan kurang lebih 1,96. X sama dengan mu0 kurang lebih dari Z0 dibagi 2 SX sama dengan 600 kurang lebih dari 1,96 per 25 per akar 40. Hasilnya itu 600 kurang lebih dari 7,75. Contoh soal yang ketiga yaitu manajer pemasaran sebuah produk aditif bahan
pakar mengatakan bahwa jumlah rata-rata produk aditif yang terjual adalah 1.500 botol. Seorang karyawan di pabrik ini menguji pernyataan manajer pemasaran dengan mengambil sampel selama 36 hari. Dia mendapati bahwa jumlah penjualan rata-ratanya adalah 1.150 botol. Dari catatan yang ada, deviasi standar penjualan 120 botol dengan menggunakan alfa sama dengan 0,01. Apakah kesimpulan yang dapat ditarik oleh karyawan tersebut? Yang ketiga, dari dua populasi normal yang bebas ditarik dua sampel random berukuran N1 sama dengan 35 dan N2 sama dengan 50 yang menghasilkan rata-rata 85 dan 78 dengan simpangan baku 5,4 dan 3,6. Ujilah hipotesis pada taraf nyata 5% bahwa mu1 sama dengan mu2 dengan alternatifnya itu mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya itu pengujian hipotesis proporsi. Yang pertama, pengujian hipotesis satu proporsi. Yang A menentukan formulasi hipotesis, B menentukan taraf nyata atau signifikan level, yang C itu menentukan kriteria pengujian, yang D yaitu menentukan nilai uji statistik, yang E itu membuat kesimpulan. Rumus untuk mencari ujian statistik proporsi itu Z0 sama dengan X dikurang NP per 0 dibagi akar NP0 di dalam kurung 1 kurang P0. Keterangan N yaitu banyaknya ukuran sampel, X yaitu banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis beda dua proporsi. Yang A menentukan formulasi hipotesis, yang B menentukan taraf nyata atau signifikan level, yang C itu menentukan kriteria pengujian, yang D itu menentukan nilai uji statistik, yang E yaitu membuat kesimpulan. Uji statistik ini rumusnya yaitu Z0 sama dengan P1 dikurang P2 dibagi P1 kurang P kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana P1 sama dengan X1 per N2, P2 yaitu X2 dibagi per N2. Hasilnya itu P sama dengan X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Prosedur pengujiannya yaitu yang pertama formulasi hipotesis, H0 sama dengan P sama dengan P0, H alpha sama dengan P kecil dari P0, P besar dari P0 atau P tidak sama dengan P0. Yang kedua yaitu penentuan nilai alfa dan nilai Z tabel. Contoh soalnya yaitu diduga sekurang-kurangnya 60% penduduk di suatu daerah mendukung perkara pendatang oleh suatu kota tetangga yang berdekatan. Kesimpulan apakah yang Anda tarik bila hanya 110 di antara 200 orang yang diambil secara random mendukung perkara tersebut? Gunakan taraf nyata 4%. Yang kedua yaitu soalnya sebuah pabrik rokok memproduksi dua merek rokok yang berbeda. Ternyata 56 orang di antara 200 perokok menyukai merek A dan 29 di antara 150 perokok menyukai merek B. Dapatkah kita menyimpulkan pada taraf nyata 0,06 bahwa mereka menjual lebih banyak daripada merek B? Baiklah, hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.